Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dapur sains fisika, jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal OSK Fisika tahun 2004. Ini adalah beberapa soal saja yang saya bahas. Yang ini nomor 12. Ada beberapa benda yang terhubung dalam sebuah sistem. Di sini antara benda A dan B ada koefisien gesek 0,3, sedangkan antara benda dengan katrol dan lantai ini tidak ada gesekan atau diabaikan. Nah, yang disuruh menentukan adalah tegangan talinya T2 ini. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus menggambar dulu diagram bebasnya. Kita tinjau benda A dulu. Nah, kita lihat dulu gambarnya. Kalau ada sistem seperti ini, maka untuk yang C ini akan bergerak turun, sedangkan yang B ini geraknya ke kanan, yang A geraknya ke kiri. Nah, baru kita gambarkan untuk benda A. Ini geraknya ke kiri. Ada berat benda MA kali G, kemudian yang ini adalah gaya normalnya, sedangkan yang sini ada tegangan tali T1. Kemudian karena ini dia bergesekan dengan balok B, maka ada gaya gesek. Nah, kita tahu bahwa untuk gaya geseknya FGA ini sama dengan μK kali NA, yang mana ini bisa kita tuliskan menjadi MAG. Untuk persamaan geraknya kita pakai hukum 2 Newton, yaitu yang searah dengan A maka dia positif, yang berlawanan arah negatif. Ini akan sama dengan MA kali percepatannya. Nah, T1 nya ini kemudian kita gantikan FGA nya dengan persamaan yang ini, μK MA kali G sama dengan MA kali A. Bisa kita langsung masukkan dengan μK nya adalah 0,3, T1 min 0,3, MA nya adalah 2 kg. Kemudian ini kita ambil 10 aja ya, G nya pakai 10. Kemudian MA nya 2, ini A. Sehingga T1 nya menjadi 2A plus 6. Ini persamaan 1. Selanjutnya diagram gaya bebasnya untuk benda B. Ini lantainya. Ini dia punya MB kali G beratnya. Kemudian ini dia punya NB. Nah, karena dia bergesekan atau ditekan ya, ditekan atau mendapat berat dari benda A, maka dia punya NA. Sedangkan tegangan talinya arahnya ke kanan, ini T2, yang ke kiri ada T1, dan di sini dia bergesekan dengan benda A, maka di sini ada FGA. Ini jangan lupa arahnya, arah geraknya ke kanan atau percepatannya A. Nah, dari sini kita bisa memperoleh persamaan dari persamaan gerak hukum 2 Newton ya. T2 nya ke kanan positif, kurangi T1, kemudian FGA ini akan sama dengan MB kali A. Nah, dari sini kita tadi punya persamaan T1 ya. Jadi bisa kita gantikan di sini. T2 min
2A plus 6 min FGA nya bisa kita gantikan ini 0,3 kali 2 kali 10 sama dengan MB nya adalah 3 kali A. Ini min 2A min 12 min 6 sama dengan 3A. T2 min 5A sama dengan 18. Anggap ini persamaan 2. Kita lanjutkan untuk meninjau benda C nya. Benda C nya punya berat mcg, kemudian ada tegangan tali T2, yang mana ini untuk persamaan geraknya mcg min T2, ini arah geraknya ke bawah ya, maka ini sama dengan mc kali A. Sedangkan T2 nya berarti sama dengan mcg min mca. Kita masukkan dengan mc nya 10, g nya 10, min 10a, sehingga kita dapatkan 100 min 10a. Ini adalah persamaan 3. Nah, dari sini kita tahu T2 nya 100 min 10a. Kita masukkan ke persamaan 2. Berapa tadi? Masukkan persamaan 3 ke 2. Atau substitusi persamaan 3 ke 2. Kita dapatkan nanti 100 min 10a dikurangi 5a sama dengan 18. Yang mana 15a sama dengan 88, sehingga a nya sama dengan 5,86 meter per sekon kuadrat atau 5,87 ya, 5,87 meter per sekon kuadrat. Boleh kita masukkan ke persamaan 3. Masukkan A, nilai A ke persamaan 3, yang mana T2 sama dengan 100 min 10 kali A nya adalah 5,87. 100 min 58,7 sama dengan 41,3 Newton. Jadi kalau kita lihat jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan untuk soal nomor 28. Jadi ada 2 buah beban, yang mana ini dihubungkan dengan katrol. Nah, untuk beban A ini memiliki ketinggian
4 meter dari lantai. Sedangkan yang B ini mula-mula ada di lantai. Ini kilogram ya. Nah, yang ditanya adalah ketika A-nya ini nyampe tanah ya, nanti B-nya berapa ketinggiannya diukur dari tanah ini. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita cari A-nya dulu. Jadi nanti karena ini lebih berat, maka ini percepatannya ke bawah, yang ini ke atas. Untuk mencari percepatannya kita langsung saja, yaitu massa A dikurangi massa B dibagi dengan jumlah massa keduanya kali G. Kita masukkan nilainya 5 min 3 per 5 plus 3 kali 10. Kita dapatkan 2 per 8 kali 10 atau 2,5 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatannya. Nah, ketika A nyampe di tanah, maka B ini naik ke atas. Ini kita pakai persamaan GLBB ya, yaitu VB nanti sama dengan V0, ini VB kuadrat, V0 kuadrat ditambah setengah, ditambah, mana hapusnya, tambah 2 AS, atau dalam hal ini S-nya sama dengan H. Maka untuk VB-nya sama dengan akar 2 AH. Kita masukkan nilainya 2, A-nya kita dapatkan tadi 2,5, H-nya adalah 4, sehingga kita dapatkan akar 20 meter per sekon. Nah, ketika A-nya ini mencapai tanah dan ini sudah naik ya, maka dia akan naik lagi dengan percepatan min G ya, saat setelah A mencapai dasar atau tanah, maka benda B akan bergerak ke atas dengan percepatan min G, sehingga untuk mencari hamaknya itu sama dengan hanya ini tadi H mula-mula ditambah dengan ketika ini sudah mencapai tanah dia naik lagi, maka persamaannya yang ini sama dengan V kuadrat atau VB ya per 2G, sehingga hanya 4 ditambah VB kuadratnya adalah ini dikuadratkan jadi 20 per 2G sama dengan 4 plus 1, sehingga ketinggian maksimumnya yang bisa dicapai B adalah 5 meter. Jawabnya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah soal esai ya. Yang pertama yaitu dua buah planet, masanya masing-masing M kecil dan M besar, terpisah pada jarak D. Jadi ini dari pusat massa, untuk massa M kecil ini jaraknya R1, sedangkan untuk M besar jaraknya R2. Nah, jarak keduanya adalah D. Berputar dalam orbit lingkaran terhadap pusat massanya. Nah, disuruh menunjukkan bahwa periode revolusi tiap planet itu sama dengan ini. Nah, caranya kita
meninjaunya secara pusat massa, sehingga untuk RPM-nya sama dengan 0, maka mencari R pusat massa itu adalah dengan M R1 min M besar kali R2 per M kecil ditambah M besar. Ini akan sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita peroleh MR1 sama dengan M besar R2. Nah, dari soal kita ketahui bahwa R1 plus R2 itu sama dengan D. Sehingga dari sini kita bisa memperoleh R1 sama dengan D min R2. Ini operasi matematis untuk nyari R1, R2-nya dulu. Kita masukkan ini ke sini ya. Sehingga M D min R2 sama dengan M besar kali R2, sehingga MD min MR2 sama dengan MR2, sehingga MD-nya kita peroleh M besar ditambah M kecil kali R2. Kalau nyari R2 berarti sama dengan MD per M besar plus M kecil. Nah, kita masukkan persamaan ini. Ini sebut persamaan berapa ya? Ini persamaan 1, 2, 3. Masukkan persamaan 3 ini ke persamaan 2. Maka akan kita peroleh R1-nya sama dengan M besar kali D per M plus M. Kita sebut sebagai persamaan 4. Nah, karena planet dua planet ini berdekatan ya, ada gaya gravitasinya, maka untuk planet bermassa M kecil, dia memiliki persamaan, yaitu persamaan gaya gravitasinya Gm M besar per jarak antara keduanya adalah D dikuadratkan, itu akan sama dengan gaya sentripetalnya, yaitu M kecil omega 1 kuadrat R1. Nah, ini bisa kita coret M-nya. Ini saya pindah ke kiri ya. Omeganya bisa kita ganti dengan 2pi per T. Ini masih tetap kuadrat. Kemudian R1-nya kita masuki dari persamaan 4 ya. R1-nya kita dapatkan dari persamaan 4, yaitu M besar per D per M plus M. Ini akan sama dengan G M besar per D kuadrat. Nah, ini M besarnya boleh kita coret. Selanjutnya kita peroleh T. Ini naik ke sana ya, sehingga ini ke sana. Kita peroleh 4pi kuadrat, D-nya jadi pangkat 3 per dikalikan G M. Jangan lupa ini kita pangkatkan setengah atau kita akar. Nah, untuk planet bermassa M besar, maka persamaan gaya gravitasinya Gm M besar per jarak kedua planet itu akan sama dengan gaya sentripetalnya, yaitu M besar kali omega 2 kuadrat kali R2. Dari sini kita coret M-nya. Kemudian ini saya pindah ke kiri ya. Jadi 2pi per T
kita kuadratkan. R2-nya kita dapatkan dari persamaan 3, yaitu sebesar MD per M plus M. Ini sama dengan, ini pindah ke kanan, G, M per D kuadrat. M kecilnya boleh kita coret. Nah, sehingga untuk mencari T-nya itu sama dengan 4 pi kuadrat D pangkat 3 per G M besar plus M kecil, kemudian kita pangkatkan setengah. Sama apa tidak kiri dan kanan? Oke, kita cek dengan soalnya tadi. Nah, pi kuadrat D pangkat 3 pangkat setengah ya. Oke, berarti terbukti. Kita lanjutkan ke soal esai nomor 2. Jadi ini ada sebuah balok kecil yang mula-mula ada di A, kemudian ada di lintasan lingkaran vertikal, jari-jarinya R besar. Nah, saat titik B, balok tepat meninggalkan lintasan, ini mau jatuh. Berapa kecepatan balok di A? Nah, nyatakan dalam G, R, dan theta. Nah, kalau ada gambar seperti ini tetanya ya, maka kita boleh menggambarkan di sini. Ini adalah beratnya atau mg ya. Nah, tetanya sama dengan yang di sini, atau saya panah ya. Ini adalah tetanya. Nah, sehingga yang di sini sama dengan mg cos theta, sedangkan yang di sini kita proyeksikan sama dengan m g sin theta. Ini posisi B. Nah, ini punya beban atau berat mg. Hukum 2 Newton di titik B. Nah, masih ini saya gambarkan lagi karena di sini dia menyentuh dinding ya, maka akan ada gaya, coba ganti warna, ada gaya normal, sehingga kita peroleh sama dengan mg yang ke pusat itu positif ya, berarti mg sin theta ditambah dengan gaya normal, ini akan sama dengan gaya sentripetalnya, yaitu mv dB dikuadratkan dibagi dengan r. Sebutlah ini persamaan 1. Nah, dari soal kita ketahui bahwa saat di B, benda ini atau balok ini meninggalkan lintasan. Karena meninggalkan lintasan, maka n di B itu sama dengan 0. Nah, kalau n di B sama 0, maka persamaan 1 ini tadi akan menjadi mg sin theta sama dengan mvb kuadrat per r. M-nya kita coret, maka peroleh nilai vb kuadrat itu sama dengan rg sin theta. Nah, untuk selanjutnya kembali lagi ke gambar. Untuk selanjutnya kita menyelesaikannya memakai hukum mekanik, yaitu energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. EMB
yang mana EMA-nya adalah EPA ditambah EKA sama dengan E ditambah EKB. Kalau kita pakai acuan di A ini, maka ketinggian A atau HA sama dengan 0, sehingga untuk energi potensial A-nya sama dengan 0. Ini 0 ditambah setengah MVA kuadrat sama dengan EPB, energi potensial B, berarti adalah masanya dikalikan dengan G ya, kemudian dikalikan dengan H ketinggiannya. Ketinggiannya kalau kita pakai acuan dari, maka yang segini adalah R, sedangkan yang ini sama dengan R sin theta. Sehingga untuk ketinggiannya sama dengan R ditambah R sin theta ditambah dengan nilai EKB-nya adalah setengah MVB kuadrat. Nah, karena semua punya M, kita kalikan 1/M, jadinya M-nya hilang. Setelah itu kita bisa nyari VA-nya. VA kuadrat sama dengan 2 kali G R plus R sin theta ditambah dengan setengah VB kuadrat, yang mana tadi kita sudah dapat VB kuadratnya sama dengan RG sin theta. VB kuadrat sama dengan RG sin theta. Kita gantikan ke sini, VA-nya menjadi sama dengan akar 2G, ini kita kalikan ulang, R sin theta ditambah dengan RG sin theta. Ini menggantikan VB kuadratnya ya. Kalau sudah, kita keluarkan karena sama-sama punya R dan G, GR ya. Jadi kita keluarkan. Di sini kita dapatkan angka 2 ditambah 3 sin theta. Ketemu ini. Jadi VA-nya, agar nanti VB-nya, agar di B dia bisa meninggalkan lintasan, maka VA-nya harus sama dengan akar GR kali 2 plus 3 sin theta. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Ini ada 2 buah balok M1 dan M2 diletakkan pada bidang miring dengan sudut kemiringannya alfa apa theta ini ya. Pakai salah satu ya. Pakai alfa saja. Nah, koefisien gesek antara bidang miring dengan masing-masing balok yaitu μ1 dan μ2. Nah, ditanyakan gaya kontak antara kedua balok. Ini gaya kontaknya. Kemudian tangan sudut bidang miring saat balok mulai bergerak. Oke, kita gambar dulu diagram gaya bebasnya dari kedua benda ini. Benda 1 ini alfanya jelek ya, saya hapus dulu. Untuk benda pertama sudutnya alfa,
arah geraknya ke sana. Ini ada M1G, kayak yang kesini ada M1G cos theta alfa ya. Kemudian yang ke atas ada gaya normal, kemudian yang ke sana ada M1G sin alfa. Nah, karena bendanya bersentuhan dengan benda 2, maka ini ada gaya kontak FK. Kemudian ini ada gaya gesek yaitu FG1. Kemudian untuk diagram gaya bebasnya untuk yang benda 2, sudutnya alfa, benda 2-nya arah percepatannya juga ke kiri. Ini harus lurus ya, agak sulit, maaf gambarnya. Ini ada gaya normal. Kemudian yang ke bawah ada gaya berat M2G. Kemudian yang ke sini ada M2G cos alfa. Sana ada M2G sin alfa. Nah, di sini gaya kontaknya dengan benda 1, maka ini ada FK. Kemudian gaya geseknya ada di lantai FG2. Nah, dari masing-masing gambar ini bisa kita cari persamaan geraknya. Untuk balok 1 itu yang ke kiri M1G sin alfa ditambah dengan FK dikurangi dengan FG1 kan sama dengan M1A. Kemudian kita gantikan FK-nya dengan mu1 kali N, yang mana N-nya bisa kita gantikan dengan M1G cos alfa min maaf ya, itu yang gaya geseknya. Ini tetap FK min FG-nya gaya geseknya adalah mu1 M1G cos alfa sama dengan M1A. Anggap ini persamaan 1. Untuk balok 2, maka persamaannya M2G sin alfa min FK min FG2 sama dengan M2A. M2G sin alfa min FK min gaya geseknya untuk benda 2 mu2 M2G cos alfa. Ini persamaan sulit 2. Nah, karena kita punya dua persamaan ini, kita bisa mengeliminasi salah satu yaitu FK-nya. Ini kita jumlahkan di sini. Jumlahkan persamaan 1 dan 2 min FK min mu2 M2G cos alfa sama dengan M2A. Dari persamaan 2, nah kita jumlahkan, maka kita dapatkan M1 plus M2 G sin alfa. Yang ini dijumlahkan jadi hilang. Ini tadi tandanya min ya. Kemudian min mu1 plus mu2 G cos alfa sama dengan M1 plus M2 A. Sehingga kita dapatkan A-nya sama dengan M1 plus M2 G sin
alfa min mu 1 plus mu 2 G cos alfa kita bagi dengan M1 plus M2. Jadi ini kita dapatkan persamaan 3, kita peroleh A. Nah, yang ditanya tadi adalah gaya kontaknya. Untuk mencari gaya kontak, kita bisa memasukkan persamaan 3 ini ke persamaan 1 atau 2. Kita pilih di sini persamaan 2, maka masukkan persamaan 3 ke persamaan 2. Sehingga kita peroleh FK sama dengan M2G sin alfa min mu 2 M2 G cos alfa min M2 kali A-nya yang kita dapat tadi, yaitu M1 plus M2 G sin alfa min mu 1 M1 plus mu 2 M2 G cos alfa. Ini kita bagi dengan M1 plus M2. Nah, untuk bisa mengoperasikan ini, maka kita harus menyamakan penyebutnya, yaitu dengan mengalihkan yang bagian ini dengan M1 plus M2. Sehingga nanti kita dapatkan ini dikalikan ini akan sama dengan yang suku ini. M2 G2. Kita uraikan dulu ya, biar kelihatan. Nah, ini dengan ini kalau dikalikan ini, maka ini hilang. Maka akan tinggal min mu 2 M2 G cos alfa. Ini kita samakan penyebutnya juga, plus M2 ditambah M2 M1, sorry, yang bagian ini ya dikalikan, ini jadinya 2 G cos alfa per M1 plus M2. Nah, kita cari yang sama. Mana ya yang sama? Dua-duanya punya G cos alfa. Jadi kita faktorkan saja. Dari kiri dan kanan ini kita dapatkan mu 1 M1 M2 ditambah dengan, ini tadi harusnya mu ya. Nah, mu 2 M2 M2 min mu 2 M1 M2 min mu 2 M2 M2 baru semua dikalikan G cos alfa per M1 plus M2. Nah, dari sini ada yang sama ini dengan ini, maka boleh kita hilangkan, sehingga ini kalau kita kerjakan lebih lanjut kan menjadi seperti ini, M1 M2 G cos alfa per M1 plus M2. Jadi untuk gaya kontaknya kita peroleh ini. Oke, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab, yaitu bagian B.
Pertanyaan yang B yaitu tangan bidang miring ya saat balok mulai bergerak. Maka kita harus menyamakan persamaan 3 ini dengan 0. Jadi saat mulai bergerak percepatannya masih 0. Saat mulai bergerak. Dari persamaan 3 dituliskan di sini aja. Dari persamaan 3 bagian B persamaan 3 maka harus sama dengan 0 atau A sama dengan 0 ya. Untuk mencari kemiringannya maka akan kita peroleh M1 plus M2 sin alfa akan sama dengan mu 1 M1 plus mu 2 M2 cos alfa. Nah, untuk kemiringan itu adalah alfa atau tangen alfanya itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Ini sama dengan mu 1 M1 ditambah mu 2 M2 per M1 plus M2. Nah, ini adalah nilai tangen alfanya. Kalau yang ditanya sudutnya berarti ya nyari alfanya. Alfanya berarti sama dengan tan pangkat min 1 dari mu 1 M1 ditambah mu 2 M2 per M1 plus M2. Oke, sekian pembahasan untuk OSK Fisika 2004. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.